dulu. Ya, recording. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Sudah tergabung di sini ada 11 siswa. Terus kita mau belajar matematika wajib 1 kali pertemuan. Luar biasa ini. 1 kali pertemuan untuk ulangan akhir tahun. Jadi antum harus merasa kurang seharusnya. Karena kita cuma waktunya sampai jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 kurang 15. Itu kita membahas untuk persiapan ulangan akhir tahun. Adapun isi-isinya yaitu kita ulangan bab 6 tentang trigonometri. Ini pelajaran yang cukup sulit, ya. Dulu saya juga merasa kesulitan karena belum tahu konsep jadinya. Ini Danu siapa ya Danu ya? Halo, atas nama Danu siapa ya? Ada yang kenal? Teman-teman yang lainnya? Nggak tahu, Tat. Dia lihat lagi. Kayaknya orang nyasar ya. Atau ada yang ngasih link ke orang lain? Enggak ya? Ya, biarin aja. Oke, ini Ustaz juga memakai Zoom yang biasa, tidak yang berbayar, jadi 40 menit nanti mati. Jadi tolong setelah 40 menit nanti masuk lagi ke Zoom yang sama, linknya sama. Cuma butuh waktu 2-3 menit untuk mengeditnya. Setelah siap, ready, silahkan untuk masuk kembali. Itu informasinya. Jadi jangan ngantuk-ngantuk, jangan dibiarin aja Zoom-nya sendirian gitu ya. 40 menit itu waktu yang singkat. Ya, untuk informasinya, informasi kita ulangan evaluasi bab 6 untuk pengambilan nilai akhir. Jumlah soalnya 20 dan pilihan ganda. Ustaz pengen memudahkan antum, tapi juga tidak membuat antum menjadi malas. Yang pertama, insya Allah Ustaz akan mengambil soal-soal dari evaluasi bab 6. Ya. Nah, adapun isiannya bisa jadi dia berubah, bisa jadi dia sama. Soalnya ya, karena setiap kita tidak akan urut nomor 1, 2, 3 enggak. Sampai nomor 30 itu bisa jadi beda-beda. Oleh karena itu, hari ini coba kita akan mencoba menjawab dan sekaligus mengetahui caranya. Ya, menjawab dan mengetahui caranya. Nanti kalau kalian misalkan kurang paham, langsung tanya. Ini kurang paham, Ustaz. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Adapun juga nanti, kok ini nggak ada di soal, Ustaz. Nah, yakinlah itu ada di buku. Ya, Ustaz akan mengambil beberapa soal juga yang dari bukunya, dari rangkuman, dari contohnya. Kalau contoh itu kan jelas ya, udah ada. Tinggal kalian pahami gitu ya. Contohnya ini. Jadi dibuka benar. Persiapan pekan depan itu, apalagi matematika wajib itu hari pertama ya, ya. Hari pertama tanggal 2 hari Rabu depan itu ulangan matematika wajib. 20 soal, tapi semakin sedikit itu tingkat kesulitannya semakin tinggi. Jadi jangan bilang cuma 20 soal. Pelajaran yang lainnya 30 soal. Nah, yang 20 soal itu antum salah satu saja
itu sudah mengurangi. Gitu ya. Antum betul 10 itu baru 50 nilainya. Jadi satu soal itu poinnya 5. Kalau antum lulus KKM kita itu kemarin itu 75 80. 75 sampai 80 itu KKM-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai standar 80, antum tidak boleh salah kurang dari 4. Jadi 4 soal itu boleh salah. 4 soal boleh salah. Jadi kamu soalnya itu nggak boleh lebih dari 5 soal salah. Itu untuk 75 udah nilai. Gitu, karena satu soal poinnya 5. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang saya akan coba share screen. Nah, inilah tampilan. Nah, coba sekarang yang bukunya ditinggal di asrama, siapa coba? Ada nggak? Perkasa, Tat. Perkasa lagi ya. Yang lainnya ada nggak? Gimana caranya antum harus punya file bab 6 ini dari awal sampai akhir. Kalau enggak, saya yakin kalian tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi harus punya bukunya, pegangannya. Bisa juga nanti Ustadz ambil dari pengayaan ini. Nah, ini pengayaan juga nih. Gitu ya. Pilihan ganda. 5 soal, terus ada 12 sampai dengan 18, 20 soal. Bisa jadi dari sini. Namanya pengayaan pasti jawabannya akan lebih sulit. Nah, ini nggak diambil dari sini semua. Yang pasti soalnya kita ambil dari sini. Dari buku inilah. Ya. Oke. Sebelum ke sini kita ambil yang ini dulu. Awalnya. Ini masih. Nah, trigonometri ini sebelum antum pulang kampung sudah pernah Ustadz jelaskan singkat. Masih ingat ya? Ustadz jelaskan singkat. Pada bab ini antum diminta untuk tujuannya nih, ada tujuannya. Insya Allah pertanyaan itu akan merangkum dari tujuan pembelajaran ini. Mengetahui rasio trigonometri segitiga siku-siku. Nah, tahu. Rasio. Rasio trigonometri. Mengetahui rasio trigonometri untuk sudut standar dan sudut berelasi. Standar itu dia sudut yang standar, punya sudut ini. Berelasi itu dia punya sudut yang berhubungan. Mengetahui aturan sinus dan kosinus. Memahami berbagai fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sinus dan kosinus. Sedikit, tapi lumayan berpikir keras. Gak apa-apa, pelan-pelan. Saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memahami keseluruhan buku ini dalam waktu singkat. Ya, Ustaz. Oke, lanjut ya. Ini trigonometri. Yang pertama kita harus memahami peta konsep. Nah, peta konsep agar kita terpetakan. Nah, trigonometri ini, Yofilah, urutannya begini. Kita harus bisa dulu membandingkan trigonometri. Setelah itu kita harus
tahu nilai sinus kosinus tangan pada sudut. Nanti ada tambahannya, sudut siku-siku, sudut-sudut khusus, tabel, dan kalkulator. Jadi Ustadz membolehkan antum menggunakan tabel atau kalkulator untuk mencarinya. Pakai handphone gimana Ustadz? Boleh, terserah. Kalau handphonenya mau diinstal kalkulator, tapi kalkulatornya kalkulator yang saintifik ya. Ingat, catat tuh, kalkulator saintifik. Kalau di Android atau iPhone itu ketik aja kalkulator saintifik. Insya Allah dia akan keluar. Dan antum harus cari tutorial penggunaannya. Jangan sampai udah di-download tapi nggak bisa menggunakan kalkulatornya. Nah, setelah itu nilai sinus kosinus di berbagai kuadran. Ada berapa kuadran? Coba. Arya mana Arya? Baru gabung ya. Apa? Berapa kuadran yang antum ketahui? Ada berapa kuadran? Nafis mana? Ada berapa kuadran? Ya, Ustaz. Ada berapa kuadran yang antum ketahui pada sin kostan? Kuadran itu ya, Ustaz. Apa yang sudut istimewa bukan? Bukan ya? 4 ya, Ustaz. Nah, siapa yang bilang 4 tadi? Arya. Nah ya, ada 4 kuadran. Nah, kalau ditanya pengetahuan umumnya, kuadran ketiga dari sudut berapa ke sudut berapa? Nah, ini pengetahuan umum. Kalau kuadran pertama dari sudut berapa ke sudut berapa? 180 sampai 270. Nah, kuadran ketiga itu dari 180 ke 270. Nah, itu pengetahuan umum. Ini pengetahuan umum kayak gini ini antum harus cari tahu sendiri gitu loh. Jangan melulu dikasih tahu Ustadznya. Nah, jadi simbol-simbol yang nggak ngerti ini searching. Insya Allah semua ada di Google. Ya. Terus grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik itu pasti berkaitan sama sumbu X dan Y. Identitas trigonometri, persamaan trigonometri. Aturan sinus kosinus, aplikasi trigonometri. Ya, yang terakhir itu adalah aturan sinus, kosinus, dan aplikasi trigonometri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustaz. Enggak. Oke, kita lanjut dulu. Ini konsepnya. Nah, kita coba ke awal. Coba stop dulu ini, kayaknya bukunya nggak mau. Nah, ini pengukuran sudut. Terakhir Ustadz ngasih ini ya, antum disuruh untuk mencari ini pakai kalkulator. Nyatakan sudut-sudut di bawah ini dengan ukuran sirkuler, ya, heksagonal, dan kebalikannya. Ini latihan 6.1 itu. Masih ingat?
Masih ingat nggak? Udah lupa, Tat. Udah lupa. Nah, kalau udah lupa, tolong lihat lagi contohnya. Jadi kalau mau mengerjakan latihan, belajarnya itu lihat contohnya. Kita mandiri melihat contoh. Nyatakan sudut berikut dalam ukuran heksagonal sirkuler. Itu kan sudah ada caranya. Oh, kalau ketemu, misalkan gini nih. Kalau ketemu yang model begini, oh kalau ditanya gini nih, 0,42 radian, ini caranya adalah dikali dengan ini. 180 derajat dibagi pi. Gitu. Langsung dikalikan. 0,42 pakai kalkulator kalian, dikalikan 180 dibagi pi. Pi itu berapa? Pi itu adalah 14. 3,14 atau yang benar bacanya 3,14. Jadi di belakang koma tidak dibaca belasan atau puluhan. Satu-satu. Jadi dikali 3,1 dibagi 3,14. Hasilnya 24,06. Gitu loh. Nah, 24 ini dijadikan apa ini ya? Oke, oh begini caranya 24 ini dijadikan derajat. 0,6 dipisah dengan tanda tambah. Tambah 0,06 dikali 60 detik. Atau menit ini ya, satu ini menit. Oh, hasilnya adalah 3,6 menit. Ketik satu itu menit. Ya. Terus mana lagi ya? Oh, ditambah lagi 0,6-nya itu dipisah. Komanya dipisah. Jadilah 0,6 dikali 60 petik 2 atau detik. Jadilah dia 36. Hasilnya 24 derajat 3 menit 36. Nah, kayak gitu caranya. Oh, begini caranya. Gitu. Langsung lihat. Berarti ngerjain yang mana nih? Yang rat itu 0,4 gitu ya. Sirkuler. Rat radian mana radian? Yang radian. Ada nggak di sini yang radian? Oh, ini nih. Berarti ngerjain yang begini nih, yang rat begini nih, yang ini nih, semua ini caranya begitu. Jadi kita ngelihat contoh. Oh, ngerjain ini, yang ada rat-ratnya ini caranya yang pakai yang A. Ya, gitu cara belajarnya itu begitu. Nah, lagi. Yang B, 50 apa nih? 50 derajat dijadiin radian. Gimana caranya? 50 dikali pi dibagi 180. Oh, komanya kurang, Dre. Komanya dia pakai koma 3,1416. Lebih banyak lagi deh. Jangan cuma 3,14 aja, tapi 3,1416. Dikali 5 dibagi 18, dapatlah 0,87 radian. Ya. Oh, ini berarti cara untuk menjawab yang mana nih? Nah, yang ini, yang A sampai mana? Sampai sini semua gitu ya. Pakai cara ini. Apa? Ini mau izin kamar mandi. Ya, silakan. Ya, begitu caranya itu. Kalau lupa, lihat contohnya, ikuti. Karena kita belajar matematika itu rumusnya ATM. Apa itu amati? E-nya adalah tiru. M-nya adalah modifikasi. Jadi rumus kita 3. ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah. Nggak perlu antum niko-niko yang lainnya. Udah amati aja. Kalau dalam sesi amati kita gagal, maka tidak bisa tiru dan tidak bisa modifikasi. Amati dulu, contohnya diamati. Urutannya apa nih ya? Oh gini. Pelan-pelan tapi pasti. Oleh karena itu kenapa Ustadz minta matematika itu jangan banyak-banyak 20 soal aja.
agar kalian mudah untuk mengamatinya, untuk menirunya, memodifikasi. Itu lagi. Tadinya tuh mau dikasih 25 itu soalnya. Waduh, banyak kan Ustaz. Iya saja gitu ya. Anak-anaknya kayaknya belum bisa cepat ngerjainnya. Bisa tapi butuh proses. Akhirnya Ustaz usul matematika 20 soal. Nah, oke. Itu soalnya ya. Terus ada tabel-tabel sin, cos, tan, tangen, sekan, kosekan. Ini sudah saya kasih tahu ya. Sisi tegak dibagi sisi miring dan lainnya ini sudah untuk mencari ini. Jadi panjang ini berapa itu bisa kalian lihat. Dari mana nih? Contoh 6.2 ini untuk menyelesaikan latihan setelahnya. Ini ada latihan di sini. Ada contoh 6.3, 6.4, 6.5 gitu ya. Ada latihan nih. Latihan 6.2. Ini di mana cara ngerjainnya? Sama persis contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu cara belajar. Dari gambar berikut tentukan nilai dari sin X. Nah, kayak gini. Bisa kan ngerjainnya. Gitu. Jadi nanti adalah beberapa soal yang bisa ambil dari latihan ini gitu, agar kalian mudah untuk menjalankan. Nah, selanjutnya kita akan coba ke evaluasi bab karena itu yang paling banyak nanti pakai. Ya. Cara belajarnya kalau ingin cepat lihat rangkumannya. Rangkumannya ini, rangkuman. Nah, rangkuman. Jangan sampai rangkuman ini kita terlewatkan untuk dibaca. Rangkuman pengukuran sudut. Sudut diukur dari sudut X berlawanan arah jarum jam. Sudut positif, sedangkan sudut yang diukur arah jarum jam sudutnya nih. Contohnya gimana? Contohnya yang rangkuman yang pertama itu begini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kalau dia arahnya ke sini, berlawanan arah jarum jam, maka dia ini 90 derajat positif. Tapi kalau dia ke sini bersarah dengan jarum jam, maka ini min 90 derajat. Nah, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Iya, Ustaz. Ini rangkuman ya. Kembali saya ngecek nih siapa nih. Oh, Perkasa baru datang. Ya, lanjut ya. Yang kedua, dalam pengukuran sudut biasanya digunakan dua sistem, yaitu pengukuran derajat dan radian. Yang seperti contoh yang tadi. Untuk mengubah sudut dari derajat ukuran radian dikalikan dengan pi per 180. Untuk mengubah sudut dan ukuran radian ke derajat kalikanlah dengan 180 per 180 per pi. Cuma dibalik. Lanjut rangkuman berikutnya. Nah, ini perbandingannya nih. Yang masih ini untuk setiap sudut siku-siku. Nah, sin itu perbandingan sisi tegak dibagi sisi miring. Oke, sebentar lagi mau habis. Nanti 5 menit dari sini masuk lagi ke Zoom ya. Jadi pahami? Ya, ini rumus-rumusnya ini. Nah, rumus-rumus ini nanti coba akan saya tanyakan dari contoh-contoh yang sebelumnya. Terus ada identitas trigonometri. Sin kuadrat dikali theta, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini rumus juga ini, Ahi. Jadi ini sudah rumus-rumus ya. Sudah rumus jadi. Ini rumus jadi semua.
rumus jadi. Oke ya. Nah, ini perbandingannya, ini adalah sudut-sudut istimewa. Perlu dihafalin nggak? Perlu dihafalin. Minimal antum kalau cari sin, coba saya tanya ya, ngacak ya semua ya. Umar, tan 45 berapa Umar? Nah ini berarti nggak respon ya. Raihan, kot tangan 60 derajat berapa? Oke, nggak respon juga. Oke, yang respon tolong buka mic-nya. Oke, yang respon ada Nafis, Arya. Nafis tadi tanya nggak jauh. Zilu. Kosekan 90 derajat berapa Zilu? 1. Oke, bagus. Terus Nafis. Iya, Ustaz. Cos 90 derajat berapa? Nol. Ya. Arya, tangan 90 derajat berapa? Nggak ada, Ustaz. Gak ada gimana, orang ini ada jawabannya. Tan itu ini, 90 derajat itu ini. Nah, jadi jawabannya mana? Ini ya. Strip itu artinya dia itu tak hingga. Jadi jawabannya tak hingga. Oh. Ini gede-gede. Ya, jawabannya strip ini ada tak hingga. Nah, ini pengetahuan cara membaca tabelnya. Ya. Cara membaca tabel. Oke, sekarang mana yang belum ya? Dafa Halis. Suaranya Ya, mana? Ustaz. Nah, oke. Dafa Halis. Sin 135 berapa? Sin berapa, Ustaz? Sin 135. 0,70710678 Kalkulator gitu. Nah, cara menambah tabelnya itu begini. 0, 30, 45, 60, 90. Berapa di sini setelah 90? Ini selisihnya berapa nih? 3. Tambahin 90, tambahin 3. Berarti 120. Ya kan? Nah, dari sini ke sini selisihnya berapa? 45. Berarti dari sini ke sini antum tambahin 45. Jadi 1, 3, 5. Gitu. Nah, ini kasih tabel nih. Nama tabel nih. Nah, kalau ditanya sin 135 berapa? Antum urutannya nih. 1 itu puncaknya. Berarti ini adalah 1/2 akar 3. Yang ini setengah akar 2. Karena berulang dia. Ini berulang. Ini berulang. Ini berulang lagi. Ini berulang. Selama dia ada di kuadran 1 dan 2, sin semua sindikat tangan kosong. Ingat ya yang kemarin Ustaz kasih ini ya. Semua sin kan
cos. Maka semua itu, all itu semuanya positif nilainya. Kalau di kuadran pertama, yaitu apa? Dari 0 sampai 90 derajat. Ini kan 0, ini 90 derajat. Ini 180, loh. Yang ini 270, terus ini 360. Dari 90 sampai 180 cuman sin yang positif, yang lainnya negatif. Cos negatif, tan negatif, deh. Apalagi? Dan lain-lain. Oke. Nah, sementara tabel 0 sampai 90 antum hafal. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Belum paham, Tat. Belum Baru paham, masuk. Andre? Belum paham? Oke, Ustaz hapus gini, tabel ini bisa dipahami? Enggak, Tat. Tabel ini belum bisa dipahami? Belum. Belum. Oke. Sekarang saya tanya, cos 0 derajat berapa, Andre? No, berapa ya? Cara jawabnya gini, ini cos. Ini adalah nilai cos. Ini nilai sudutnya, 0 derajat. Nah, berarti 1, Andre. 30 setengah akar 3. Begitu, Andre. Oh iya, Tat. Oke. Tabel ini bisa dipahami? Oh iya, sekarang bisa, Tat. Ya, oke. Strip ini menandakan dia itu tak hingga. Nilainya tidak terbatas. Oke ya, itu dulu ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan tabel ini? Insya Allah, Tat. Oke. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri dari sudut-sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Sudut yang dia berhubungan. Sudut berhubungan. Tapi kalau memang nanti ini Ustaz lewatin dulu. Karena insya Allah trigonometri itu kelas 2 antum akan dapat pengembangannya. Gitu ya. Sudut berelasi. Kita ambil contoh 1 dulu aja. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut min theta. Theta itu penamaan aja ya, bisa alfa, itu nama aja. Intinya sudut. Sudut. Contohnya gimana, Ustaz? Nih. Contohnya gini. Misal angka ini Ustaz ganti jadi min 20. Oke, 1 menit lagi habis. Tolong masuk lagi setelah Ustaz stop ini ya. Saya tekan stop.